Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Diva Yusafitri Nurmafiro dengan NIM H722190026. Saya Adinda Eka Sukarni dengan NIM H7221900. Saya Siti Nurlela dengan NIM H7221935. Baik, langsung saja pada penelitian ini terdapat pendahuluan. Pada paragraf pertama, menjelaskan tentang indeks pembangunan manusia sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan negara, karena indeks pembangunan manusia memiliki kontribusi yang sangat penting dalam suatu negara. Kemudian ada paragraf kedua menjelaskan tentang dimensi-dimensi utama pembentuk indeks pembangunan manusia, diantaranya dimensi ukuran hidup yang layak, dimensi dalam bidang hidup kesehatan, dan panjang umur. Kemudian yang terakhir ada dimensi dalam bidang pengetahuan. Untuk paragraf 3 menjelaskan tentang Provinsi Jawa Timur yang berada dalam peringkat kedua dalam negara Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, serta peningkatan indeks pembangunan manusia dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada paragraf keempat, menjelaskan tentang metode analisis regresi spasial yang dapat digunakan dan diterapkan pada data yang kami miliki, yakni metode spasial autoregresif. Pada paragraf 5 menjelaskan tentang model spasial autoregresif, dan paragraf 6 menjelaskan tentang penelitian terdahulu terkait metode yang akan kami gunakan pada penelitian kali ini. Pada paragraf 7 menjelaskan tentang hal yang akan penulis teliti berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan. Maka penulis akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia menggunakan analisis spasial autoregresif model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda. Untuk metode penelitian pada penelitian kali ini, yang pertama yaitu sumber data. Pada penelitian kali ini, data yang kami peroleh yaitu data sekunder dari BPS Jawa Timur yang mempunyai 29 kabupaten dan 9 kota. Kemudian variabel penelitiannya, untuk variabel responnya adalah indeks pembangunan manusia di Jawa Timur, sedangkan untuk variabel prediktornya yang pertama ada angka harapan hidup, yang kedua jumlah penduduk miskin, yang ketiga tingkat pengangguran terbuka, dan yang keempat pengeluaran per kapita, dan yang kelima rata-rata lama sekolah. Untuk analisis penelitiannya, yang pertama yaitu melakukan eksplorasi pada data, kemudian melakukan analisis regresi linier berganda dengan memakai ordinary least square untuk mengetahui kesalahan asumsi dalam residual. Setelah itu, membuktikan dan menghitung dalam matriks pembobot di antara wilayah dengan memakai pembobot spasial Queen. Lalu, untuk mengidentifikasi adanya pengaruh spasial dari awal, dapat dilakukan dengan menggunakan uji indeks Moran. Untuk melihat ketergantungan spasial, dapat menggunakan uji Lagrange multiplier atau bisa disebut dengan uji LM. Lalu melakukan analisis regresi spasial. Kemudian melakukan peramalan model spasial ensemble non-hybrid dengan cara berikut ini. Bisa dengan cara menumbuhkan noise, menambahkan noise, dan kemudian melakukan uji dalam data yang sudah ditambahkan noise dengan model regresi spasial yang diperoleh. Lalu dari model ensemble non-hybrid,
menggunakan perhitungan rata-rata koefisien pada model tersebut. Langkah yang terakhir yaitu melakukan pengukuran kebaikan model dan interpretasi model. Untuk hasil dan pembahasannya bisa dijelaskan oleh Siti Nurlela. Baik, untuk hasil dan pembahasan. Baik, untuk pertama yaitu gambaran peta IPM Jawa Timur. Pada gambar di atas ini nilai IPM dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu IPM lebih dari 72,86%, di mana kategori ini dinyatakan sangat tinggi dan dilambangkan dengan warna coklat. Sedangkan untuk kategori tinggi sendiri yaitu antara 70,54% sampai 72,86% dengan warna orange. Sedangkan untuk nilai IPM dengan kategori sedang dengan nilai 67,29% sampai 70,54% dengan lambang warna kuning. Dan untuk kategori rendah, nilai IPM kurang dari 67,29%. Untuk wilayah yang masuk pada kategori sangat tinggi, yaitu pada Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Gresik, Kota Mojokerto, Sidoarjo, dan Kota Batu, Kota Malang, Kota Blitar, Trenggalek, hingga Sampang. Untuk kategori wilayah tinggi, terdapat pada kabupaten salah satunya yaitu Ponorogo, Kota Kediri, Kota Probolinggo, dan Pacitan. Untuk kategori sedang dinyatakan pada Kabupaten Probolinggo, Kediri, Jombang, dan Lumajang. Sedangkan untuk kategori rendah sendiri diduduki oleh Kabupaten Tulungagung. Dapat dilihat pada gambar 1 bahwasanya IPM pada Provinsi Jawa Timur saling ketergantungan antara wilayah. Hal tersebut membuktikan terdapat efek ketergantungan antara wilayah dalam indeks pembangunan manusia. Untuk langkah pertama yaitu dengan cara melihat model regresi OLS, di mana hasil yang kita uji dapat dilihat melalui tabel di bawah ini dengan nilai p-value 0,0015, di mana nilai F hitung kurang dari F tabel, di mana F tabelnya yaitu 2,503. Untuk nilai p-value-nya kurang dari alfa, sehingga A0 tidak diterima, maka variabel prediktor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Selanjutnya yaitu hasil uji parameter regresi OLS. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari hasil tabel 2 itu dapat dilihat bahwasanya T hitung kurang dari T tabel, di mana T tabel sama dengan 1,69 sekian, sedangkan untuk nilai p-value-nya kurang dari 0,05, sehingga model regresi OLS dapat dibentuk sebagai berikut ini. Langkah selanjutnya yaitu menentukan model regresi spasial. Langkah awal dalam menentukan identitas model spasial dengan menggunakan uji LM. Hasil dari data yang didapatkan
menghasilkan dependensi lag, maka data dapat dimodelkan SAR. Tetapi ketika data yang dihasilkan dependensi error, maka data dapat dimodelkan SAM. Tabel berikut merupakan hasil dari uji LM. Dapat dilihat sebagai berikut ini. Dan langkah selanjutnya yaitu penentuan model SAR, Spatial Auto Regressive Model. Dari uji parameter SAR dapat dilihat pada tabel 4 ini, di mana hasil dari tabel 4 merupakan untuk koefisien pada X4 bertanda negatif, sehingga untuk nilai signifikan pada alfa 0,05 yang memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, variabel X2 dan X5. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai p-value untuk masing-masing variabel kurang dari 0,05, sehingga model SAR dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Dari interpretasi model SAR di atas, ketika variabel lain dianggap konstan, maka ketika terjadi kenaikan satu pada satu variabel dalam variabel angka harapan hidup X1 pada salah satu kabupaten atau kota, sehingga dapat meningkatkan nilai dari indeks pembangunan manusia sebesar 0,63 sekian. Dan begitu pun dengan variabel yang lain. Sedangkan untuk nilai dari R² sendiri didapatkan 0,56 sekian, di mana menunjukkan untuk tingkat indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur mampu dijelaskan pada variabel bebas dengan nilai 56,17%. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu SAM, Spatial Error Model. Dihasilkan uji parameter SAM pada tabel 5. Dapat dilihat sebagai berikut ini. Dapat diperhatikan hasil yang disajikan pada tabel di atas, di mana nilai lambda dihasilkan yaitu 0,06 sekian, yang berarti positif dan signifikan dalam alfa 0,05. Maka terdapat keterkaitan antara nilai indeks pembangunan manusia antar wilayah satu dengan yang lainnya. Untuk variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai indeks pembangunan manusia yaitu variabel X2, di mana yaitu penduduk miskin, dan variabel X5 yaitu harapan lama sekolah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai dari p-value dari setiap variabel, bahwasanya mendapatkan nilai kurang dari alfa. Sedangkan untuk model SAM sendiri dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Dari interpretasi model SAM di atas, maka ketika variabel lainnya dianggap konstan, maka setiap kemungkinan satu pada variabel angka harapan hidup ada pada salah satu kabupaten atau kota, sehingga dapat meningkatkan nilai IPM Jawa Timur dan berlaku pada variabel yang lain. Sedangkan untuk nilai R² sendiri didapatkan 0,56 sekian, di mana menunjukkan untuk tingkat indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur mampu dijelaskan pada variabel bebas dengan nilai 56,90%. Oke, langkah selanjutnya yaitu perbandingan model Spatial Auto Regressive dan Spatial Error Model. Pada penelitian ini menggunakan kriteria kebaikan model dengan membandingkan nilai dari R² dan nilai AIC pada setiap model. Ditampilkan sebagai pada tabel 6, di mana model SAR R²-nya didapatkan 0,6 sekian, sedangkan nilai AIC 247,7 sekian. Dan untuk model SAM sendiri didapatkan R²-nya 0,56 sekian, AIC 27,595 sekian. Pada tabel di atas didapatkan nilai R² terkecil
yaitu 0,561 sekian, dan nilai AIC terkecil yaitu 247,7 pada model SHAR. Maka model spasial autoregressive lebih baik digunakan untuk menganalisis nilai IPM di Jawa Timur daripada model SEM. Baik, untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Adinda. Untuk kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan untuk model terbaik yang digunakan atau biasa disebut spasial autoregresif jika dibandingkan dengan model SEM, di mana untuk nilai R pada model bernilai 0,56178 dan nilai AIC bernilai sebesar 247,777. Sedangkan untuk bentuk model dari SHAR sendiri, dalam kasus faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil dari model terbaik yang diperoleh, maka faktor yang mempengaruhi IPM Provinsi Jawa Timur di setiap kabupaten merupakan angka harapan hidup, penduduk miskin, pengangguran, rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.